Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Oke anak-anak, silahkan ambil buku anak-anak. Kita masuk pada bab 5 ya. Bab 5 adalah zat aditif dan zat adiktif. Nah, ini ada gambar anak-anak pulang dari sekolah dan milih-milih jajan ya. Nah, kita langsung ke gambar ini. Di sini adalah makanan dan minuman merupakan anugerah Tuhan. Di situ ada lapis yang warna-warni, ada brownies, ada kue, dan di situ ada minuman dengan 3 warna yang menarik, hijau, kuning, dan merah. Nah, ketika memilih makanan, seseorang akan mudah tertarik karena rasanya enak, warnanya menarik, aroma yang menggugah selera, dan kemasannya yang menawan. Agar memenuhi tujuan tersebut, pembuat makanan itu menambahkan zat-zat tertentu. Nah, zat-zat yang ditambahkan ini yang disebut dengan zat aditif. Nah, kita lanjut di sini. Zat aditif itu macam-macam, pewarna, pemanis, penyedap pada makanan dan minuman. Tapi ada juga makanan yang menyebabkan orang itu ketagihan. Zat-zat yang menyebabkan ketagihan itu disebut dengan zat adiktif. Nah, dalam bab ini kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Kita mulai, yang pertama adalah zat aditif. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif ini bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan sehingga awet. Selain itu, penambahan zat aditif juga meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Berdasarkan fungsinya, zat aditif makanan itu dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nah, berdasarkan zat asalnya, zat aditif ini dibedakan menjadi 2, zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, pengental dari alga, dan sebagainya. Oke. Nah, zat-zat alami pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan. Tapi sebaliknya, zat aditif buatan ya, kalau digunakan dalam jumlah yang berlebih, melebihi jumlah aturan yang ditentukan, akan membahayakan kesehatan manusia. Zat aditif buatan ini diperoleh dari proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya bahan pengawet dari asam benzoat, pemanisnya dari sakarin, pewarna tatrasin, dan lain sebagainya. Zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan, dan sesuai dengan fungsinya. Nah, penyalahgunaan pewarna seperti pewarna tekstil untuk pewarna makanan itu berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, yang pertama adalah pewarna. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan memperbaiki atau memberi warna pada makanan dan minuman agar lebih menarik. Nah, ini suruh memperhatikan gambar 5.2 di sini. Nah, pada gambar 5.2 itu jenis kue yang menggunakan pewarna, ada warna pink,
merah, hijau, dan yang lapis itu warna-warni. Masyarakat itu banyak menggunakan pewarna buatan karena mudah dibeli di pasaran. Pewarna alami itu bagus untuk kesehatan, dan pewarna buatan jika salah digunakan dapat membahayakan kesehatan. Kita lihat di sini. Pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan atau hewan. Banyak bahan-bahan di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai pewarna alami. Daun suci dan daun pandan itu untuk pewarna hijau pada makanan. Selain memberi warna hijau, daun pandan itu aromanya harum. Selain daun suci dan daun pandan, stroberi dan buah naga merah juga dapat digunakan untuk pewarna merah pada makanan. Nah, ini gambarnya. Ini adalah pewarna alami. Yang hijau ini adalah daun pandan, yang B itu stroberi, dan yang C adalah buah naga untuk pewarna merah. Pewarna alami mempunyai keunggulan, lebih sehat, tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi daripada pewarna buatan. Namun, pewarna makanan alami ini memiliki kelemahan, cenderung memberi rasa dan aroma yang khas, enggak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena pemanasan pada saat dimasak, jadi warnanya kurang kuat, pucat, jenisnya juga terbatas. Nah, ini adalah jenis-jenis pewarna alami. Yang pertama, ungu itu bisa diambil dari buah murbe dan buah anggur. Kuning itu dari kunyit, oranye dari wortel, hijau daun suci dan daun pandan, coklat dari kakao, merah dari buah naga dan stroberi, hitam dari arang, tapi ini tidak dianjurkan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, pewarna buatan. Pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Pewarna pada umumnya punya struktur kimia yang mirip struktur kimia pewarna alami. Misalnya, apokaroten yang mempunyai warna oranye mirip wortel. Beberapa bahan pewarna sintetis dapat menggantikan pewarna alami. Pewarna sintetis ada yang dibuat khusus untuk makanan dan ada yang dibuat untuk tekstil atau cat. Kita lihat jenis-jenis pewarna buatan yang dapat digunakan untuk makanan dan minuman. Yang pertama, biru, Brilliant Blue FCF, kuning Tatrasin, oranye Sunset Yellow FCF, hijau Fast Green, dan merah Allura Red. Nah, saat ini sebagian besar orang lebih senang menggunakan pewarna buatan untuk membuat makanan dan minuman itu menjadi lebih berwarna. Bahan pewarna buatan ini dipilih karena memiliki keunggulan daripada pewarna alami. Harganya murah, praktis dalam penggunaan, warnanya lebih kuat, jenisnya lebih banyak, dan warnanya tidak rusak pada saat pemanasan. Penggunaan pewarna buatan untuk makanan dan minuman harus melalui pengujian keamanan dan diizinkan pemakaiannya untuk makanan dan minuman, sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah, di sini disebutkan pewarna yang telah melalui pengujian keamanan yang diizinkan pemakaiannya untuk makanan dan minuman disebut dengan permitted color atau certified color yang sudah diizinkan. Nah, ini adalah gambar pewarna pada makanan yang sudah diizinkan. Ini Fast Green untuk yang hijau, Allura Red untuk yang merah, dengan struktur kimianya seperti itu.
Pewarna buatan sudah digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai bahan pewarna dalam makanan dan minuman. Nah, namun sebagian masyarakat masih menggunakan pewarna buatan yang tidak sesuai dalam pemakaiannya. Contoh pewarna buatan yang tidak sesuai itu penggunaan pewarna tekstil untuk makanan. Ini membahayakan konsumen. Pewarna tekstil dan pewarna cat itu tidak boleh untuk pewarna makanan dan minuman. Karena pewarna tekstil dan cat biasanya itu mengandung logam-logam berat. Contohnya adalah antimoni Sb, arsenik As, barium Ba, kadmium Cd, kromium Cr, raksa Pb, merkuri Hg, dan selenium Se yang bersifat racun bagi tubuh. Nah, di sini ada data-data jenis pewarna buatan yang dilarang digunakan dalam makanan dan minuman. Yang biru ini indanthrene blue, kuning fast yellow, oranye, hijau guinea green, coklat brown, merah fast red E, dan hitam black. Nah, anak-anak bisa lihat itu adalah pewarna-pewarna buatan yang tidak digunakan untuk makanan dan minuman. Yang kedua adalah pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Pemanis ada dua juga, pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami umumnya digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan itu gula pasir atau biasa disebut dengan sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Gula tersebut digunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman sesuai dengan keperluan. Penggunaan pemanis alami juga harus mengikuti takaran tertentu. Nah, ini gambarnya. Ini adalah gula pasir dan gula kelapa atau biasa kadang gula aren ya, gula merah. Nah, bagaimana dengan pemanis buatan? Pemanis buatan merupakan rasa manis hampir sama atau malah lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga didapatkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan mengganti gula alami. Beberapa contoh pemanis buatan, contohnya siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Pemanis-pemanis ini mempunyai tingkat kemanisan lebih besar dibandingkan dengan gula pasir. Pemanis buatan dapat digunakan untuk menggantikan pemanis alami bagi orang-orang yang tidak diperbolehkan mengonsumsi pemanis alami, seperti penderita kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, selain itu, pemanis buatan tidak menghasilkan kalori dalam tubuh sehingga sering digunakan untuk orang-orang yang lagi diet. Nah, kita lihat di sini perbandingan tingkat kemanisan pemanis buatan. Yang pertama, gula pasir. Nah, gula pasir tingkat kemanisannya dibandingkan ini kita kasih 1, asupan maksimal per kilo berat badan 30 sampai 60 mg per kilogram berat badan. Nah, kalau siklamat itu 30 sampai 50, aspartam 360 sampai 200. Terus kalium asesulfam 200, sakarin 200 sampai 500, itu yang paling besar ya sakarin. Tapi asupan maksimal yang diperbolehkan 5 mg per kilogram berat badan. Penggunaan pemanis buatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Makanya penggunaan pemanis buatan harus sesuai dengan aturan pemakaiannya. Oke anak-anak.
Yang ketiga, pengawet. Nah, di sini anak-anak lihat gambar yang ada di situ, itu adalah roti, yang satu masih baru, yang satunya lagi sudah menjamur. Jadi ini roti tawar yang sudah menjamur. Nah, roti tawar yang sudah menjamur itu tidak layak dikonsumsi karena sudah ditumbuhi jamur. Agar bahan makanan tidak cepat rusak ditumbuhi jamur, maka bakteri atau mikroorganisme yang lain bisa ditambahkan dengan pengawet dalam jumlah tertentu. Nah, pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman, jadi lebih awet. Kerusakan makanan itu disebabkan oleh mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman tadi. Bahan pengawet ini mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah. Misalnya fermentasi pada makanan dan minuman tersebut. Reaksi-reaksi kimia juga dapat dicegah oleh adanya pengawet, antara lain pengasaman, oksidasi, pencoklatan atau browning, dan reaksi enzimatis lainnya. Nah, ini contoh bahan pengawet. Ya, kita lihat di sini. Bahan pengawet dan penggunaannya. Bahan pengawet asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat itu berfungsi untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap, saus. Kalau asam askorbat mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Natrium nitrat NaNO3 ya, itu mengawetkan daging olahan dan keju. Terus asam propionat mengawetkan roti dan keju olahan. Terus butil hidroksianisol atau BHA menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Kalau butil hidroksitoluen itu menghambat oksidasi pada lemak dan minyak, margarin dan mentega. Nah, pengawetan bahan makanan atau minuman dengan menggunakan zat aditif itu merupakan cara pengawetan secara kimia. Nah, cara lain mengawetkan makanan itu bisa dengan menggunakan pengasinan atau pemanisan. Misalnya ikan asin, manisan buah, daging panggang itu dapat diawetkan secara alami. Nah, metode pengawetan yang lain dengan cara fisik, contohnya pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran itu adalah cara pengawetan alami. Nah, zat aditif yang keempat adalah penyedap. Pernah kalian masak? Pasti kadang ditambahkan bumbu penyedap. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Adapun bahan penyedap alami yang umumnya digunakan itu garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Pada makanan yang berkuah, kaldu dari daging dan tulang umumnya juga digunakan sebagai penyedap. Nah, di sini pernahkah kamu perhatikan pada kuah bakso terdapat rebusan daging dan tulang? Nah, itu, atau kamu pernah makan yang mengandung kaldu? Itu adalah penyedap. Kaldu kuah. Nah, kuah bakso yang dibuat dari kaldu daging sapi. Selain penyedap alami, juga terdapat penyedap buatan. Penyedap buatan yang umum digunakan pada makanan adalah vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau MSG atau mononatrium glutamat MNG. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Banyak ahli kesehatan berpendapat
bahwa penggunaan MSG yang berlebihan dapat meningkatkan penyakit yang dikenal dengan sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, dan sesak nafas. Dosis maksimal penggunaan MSG yang ditetapkan oleh WHO itu 120 mg per kilogram berat badan. Jadi misalnya berat badan kamu itu 40 kg, maka jumlah MSG yang boleh kalian konsumsi itu 480 mg atau 0,48 gram. Nah, zat aditif yang kelima adalah pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberi aroma tertentu pada makanan atau minuman. Penambahan zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman itu memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan yang segar atau ekstrak dari bahan alami, diantaranya adalah buah nanas, buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Beberapa kue menggunakan murbe untuk pemberi aroma. Nah, kita lihat di gambarnya di sini. Ini adalah kue pie dengan aroma buah murbe. Pemberi aroma yang merupakan senyawa sintetis disebut dengan esen. Misalnya amil kaproat itu aroma apel, amil asetat pisang Ambon, etil butirat aroma nanas, vanilin aroma vanili, metil antranilat aroma buah anggur itu sebagai pemberi aroma sintetis. Anak-anak kalau misalnya makan sirup itu juga ada aromanya ya. Zat aditif yang keenam adalah pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Nah, pernah kalian masak sayuran capcay? Agar kue capcay itu agak kental, itu biasanya dicampur dengan larutan pati. Selain pada capcay, pengental biasa ditambahkan pada pembuatan permen karet, yaitu pengental gum. Nah, di sini ini adalah tepung pati, yang ini adalah kuah capcay dengan pengental larutan pati, sehingga kuahnya itu enggak encer, tapi agak ada kentalnya. Zat aditif yang terakhir adalah yang ketujuh adalah pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Minyak dan air itu tidak saling tercampur. Namun, jika ditambahkan sabun kemudian diaduk keduanya dapat bercampur. Sabun dalam contoh ini disebut dengan zat pengemulsi. Contoh zat pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones, ya, saus mayones dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mayones dan mentega akan terpisah. Nah, ini adalah mayones dan sampingnya adalah mentega. Oke anak-anak, untuk zat aditif cukupkan sekian. Nanti di video berikutnya akan kita bahas tentang zat aditif. Semoga anak-anak bisa memahami zat aditif tadi, sehingga anak-anak pada saat memilih makanan bisa memilih makanan yang sehat untuk tubuh kalian. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.